Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak ada tempat yang bisa kita datangi di mana hadirat Tuhan tidak hadir terlebih dahulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari hal ini, bahwa tidak ada satu tempat yang kita akan datangi di mana di sana tidak ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan selalu terlebih dahulu ada di tempat di mana kita mendatanginya. Firman Tuhan katakan tadi, sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak membiarkan kamu. Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia menyertai kita, bukan saja kemarin, bukan saja hari ini. Penyertaan Tuhan bagi kita sekalian kekal selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, di sana ada hadirat Tuhan. Pergumulan masalah yang bagaimanapun yang kita alami, di dalam pergumulan itu pun Tuhan menyatakan hadiratnya, walaupun mungkin kita tidak menyadarinya. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 mengatakan begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ini adalah jaminan dari Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita sekalian di dalam firman-Nya. Walaupun pemerintah kita mengumumkan bahwa tahun 2023 tahun gelap, ternyata saudara-saudara, kita yakin hadirat Tuhan bersama dengan kita. Kegelapan pun Tuhan ubah menjadi terang. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Tapi bukan saja Kristus terang dunia, Dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Kita bukan sekedar terang gereja, di mana ketika kita beribadah seperti ini, kita menyatakan terang kita dalam persekutuan kita satu dengan yang lain sebagai umat Allah di dalam suatu persekutuan gereja. Kita seolah-olah kita menjadi terang gereja. Tuhan tidak menyatakan bahwa kita terang gereja, saudara-saudara. Kita adalah terang dunia. Itu sebabnya ketika kita di gereja, kita adalah terang dunia. Ketika kita di luar, kita adalah terang dunia bagi lingkungan di sekitar kita. Kalau kita di gereja kita tidak rokok, maka di luar pun kita tidak rokok. Kalau kita tidak minum mabuk ketika kita ada dalam gedung gereja seperti ini, maka di luar pun kita tidak akan minum mabuk. Kalau kita tidak berjudi ketika kita di gereja seperti ini, maka di luar pun kita tidak berjudi. Kenapa? Karena kita sadar kita bukan terang gereja, kita adalah terang dunia. Karena kita terang dunia, dunia di sekitar kita yang gelap diubah menjadi terang karena kehadiran kita sebagai terang dunia. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan menjamin kepada kita bahwa Dia yang menyertai kita, maka Dia yang menyertai, Dia yang menjamin kedamaian di hati dan masa depan kita penuh harapan. Mengapa? Karena Tuhan menyatakan kepada kita bahwa tidak ada satu tempat dimanapun kita pergi di mana tidak ada hadirat Tuhan di sana. Hadirat Tuhan ada di sana, penyertaan Tuhan ada di sana. Itulah yang memberikan kepada kita suatu jaminan, suatu keyakinan bahwa tidak ada satu permasalahan yang kita alami dalam hidup ini yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan
bahwa Dia yang menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di hari kemarin kita. Dia ada di hari ini. Dan akan bersama kita dalam kita menjalani hari-hari menuju ke masa depan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, bahwa Dia yang menyertai kita hari kemarin, Dia bersama kita hari ini, dan seterusnya bersama kita menapaki hari depan. Dan kehadirannya itu sungguh-sungguh kita dapat rasakan bersamaan, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia yang tidak berubah itu, Dia ada bersama kita kemarin, hari ini, dan seterusnya. Dia ada bersama kita. Ini yang memberikan kepada kita kedamaian hati, dan memberikan kepada kita jaminan masa depan cerah, masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus, Dia bersuka cita karena kita. Dia menghadiahkan kepada kita, Dia memberkati kita, Dia memimpin kita, dan meluluhkan hati kita sekalian dengan pengampunan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, kita memiliki kedamaian hati, damai dengan Tuhan, damai dengan diri kita sendiri, damai dengan sesama. Kenapa? Karena Kristus telah menghadiahkan kepada kita suatu hadiah yang terbesar, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, yaitu pengampunan yang Dia berikan kepada kita. Suatu pengampunan yang tuntas, pengampunan yang tiada sisa, pengampunan yang tiada terbatas. Itulah yang memberikan kepada kita suatu pengampunan anugerah yang sempurna, yang dapat kita rasakan, dapat kita nikmati setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita. Demi kemurahan dan kebaikan Tuhan, semua tragedi yang ada dalam kehidupan kita bisa saja terjadi, tapi semua hal itu kita akan mampu menanggulanginya. Kenapa? Karena bukan kita sendiri yang menangguh, Dia ada bersama kita dan menolong kita melalui hari-hari yang penuh dengan tantangan, dan kita berkemenangan di dalamnya.